Jadi kondisi pemerintahannya itu mereka stabil. Nah, karena mereka stabil dalam konteks politik dan pemerintahan, otomatis dalam berbagai hal juga stabil dong. Dari tingkat pertanian, terus perkebunan, terus pendidikan, itulah dari di berbagai sektor tuh jadi semakin berkembang. Nah, terutama yang di bidang pendidikan. Bidang pendidikan banyak melakukan inovasi. Semua perkembangan dalam berbagai sektor pada akhirnya menciptakan suatu fenomena yaitu kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, jadilah di sini perubahan sistem tenaga kerja yang awalnya sebelum terjadinya revolusi industri dalam bidang teknologi, manusia, binatang itu menjadi sumber tenaga dalam segala kegiatan. Tapi karena perkembangan teknologi menjadi lebih baik, akhirnya hewan dan manusia digantikan oleh mesin. Nah, dari sinilah awal mula terciptanya sejarah perjuangan kelas. Kan di nomor 1 yang dipanggil sama kakak setelah sejarah perjuangan kelas. Biasanya sih iya. Server yang bayarnya mahal masih ada. 200.000 kali berapa siswa? Benar. Nah, kalau kata Marx ini menyatakan kalau kata dia nih sejarah manusia, sejarah masyarakat manusia, ini sebenarnya masyarakat manusia adalah sejarah masih sinkronisasi. perjuangan kelas. Ntar aja tempat. Oke. Nah, ini gue jelasin secara detail karena gue khawatirnya nanti di soal itu terkait dengan konflik sosial, perjuangan kelas, marxisme, itu dia soalnya berdekat. Dan kalian cuma tahu kalau konflik kelas itu konflik budaya mereka, tanpa kalian tahu prosesnya. Gitu. Makanya gue jelasin sampai ke akarnya. Jadi, Karl Marx mengatakan bahwa sejarah masyarakat manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Apa itu sejarah perjuangan kelas? Jadi, sejarah perjuangan kelas diawali dari adanya pertama, manusia menyadari adanya dominasi dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pertama kali menyadari? Masyarakat yang didominasi menyadari bahwa mereka adalah kelas yang tidak berdaya. Jadi pertama ada kesadaran dari manusia bahwa dia didominasi. Masyarakat yang didominasi, yang bukan yang mendominasi ya. Masyarakat yang didominasi menyadari bahwa mereka ada di posisi kelas yang tidak berdaya. Kenapa begitu? Karena mereka teralienasi dari kehidupannya. Kan pernah dengar istilah alienasi kan? Apa itu? Pengasingan. Tapi pengasingannya itu bukan dari luar, tapi dari diri kita sendiri. Secara terpaksa diri kita mengasingkan diri kita dari kehidupan pribadi. Kalau marginalisasi kan memang diasingkan, ya, diasingkan. Tapi kalau alienasi, kita sendiri yang membuat diri kita itu terpisah. Kayak misalnya, kalian rajin banget belajar nih, kalian ambis buat dapat PTN. Saking ambisnya kalian, itu kan berarti kalian mengikuti sistem dong. Karena kalau mau masuk PTN, kalian harus belajar.
kalian habis belajar sampai akhirnya kalian teralienasi dari hidup kalian sendiri. Saking nggak bisa belajar, sampai nggak punya teman, sampai nggak deket sama keluarga, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan alienasi. Jadi alienasi itu penghasilan yang tercipta karena diri kita sendiri. Nah, kenapa kaum yang tidak berdaya merasakan alienasi? Karena mereka mengikuti sistem. Sistem apa? Sistem kapitalisme. Nah, ini adanya sistem burung kapitalisme jam 4 paling berulungnya. melahirkan Gitu kan satu anak yang ngecek, bapaknya ngecek, ibunya ngecek, pembantunya ngecek. Nah, bikin lemah. Iya. Aku cuma satu. Ya Allah. Yang orang-orang itu kan yang tolong dong cekin. Aku nggak bisa nih. seperti kalian tahu yaitu masyarakat Namanya nyuruh berduit pembantu, dan pembantunya ada 10 proletar. kan. Buset. Terus abis itu berarti kan di sini sama aja lahirnya menuju proletar. Nah, dengan adanya kelahiran borjuis dan proletar, di sini masyarakat Kok nama aku pakai I? proletar menuntut Ya. Ada nih. keadilan. Dari tuntutan mereka terhadap keadilan, kita konflik kelas atau konflik sosial. Nah, baru deh dari konflik sosial terciptalah perubahan. Sorry. Barulah dari konflik sosial ini menciptakan revolusi industri. Terus habis itu menciptakan perubahan sosial. Itu tahapannya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, terus yang kedua itu ada revolusi Perancis. Oh ya, revolusi industri itu terjadi pada tahun, tapi di sini katanya masih banyak diperdebatkan ya, karena kan namanya proses sejarah, apalagi proses industrialisasi itu kan inovasi berjalan terus-menerus kan. Jadi waktu sakleknya itu masih banyak yang diperdebatkan. Tapi yang jelas antara tahun 1760 sampai 1830. 60 sampai 1830. Nah, ini revolusi industri. Yang kedua ada revolusi Prancis. Nah, revolusi Prancis ini juga terjadi secara bertahap, tapi waktu-waktunya mereka lebih jelas. Kenapa? Karena fenomena besar yang dibahas. Kan kalau di sini inovasi itu kan terlalu hal-hal kecil ya, evolusi itu kan berarti hal-hal kecil, nah, tapi kalau revolusi Prancis ini benar-benar kaitannya sama pergolakan politik, makanya di situ dia waktu-waktunya sudah jelas. Pada revolusi Prancis penyebabnya apa? Politik, iya. Kenapa politik? Pemberontakan kaum borjuis. Nggak ada kaum borjuis proletar dalam revolusi Prancis. Pemberontakan pemberontakan dari masyarakat biasa ke bangsawan, benar. Jadi imam mas. Penyebabnya adalah kegagalan pemerintahan dalam pemerintahan. Jadi Raja Perancis itu kan disebut dengan Raja Louis ya, dari 1 sampai sekian gitu. Kalau kayak Firaun itu kayak angka, sama juga sama kayak Raja Louis. Nah, kegagalan pertama pemerintahan Perancis itu yang menjadi ujung permasalahan itu pada kepemimpinan Raja Louis 14 dan Kenapa? Raja Louis 14, 15 dan
Jadi sebenarnya nggak begitu si rajanya salah terus masyarakat yang turun, tapi nggak. Mereka tuh udah merasakan keanehan, tidak adilan, penindasan pada masa Raja Louis XIV. Tapi itu nggak berhenti di dia. Ketika diturun ke Raja Louis XIV, kondisinya malah lebih parah. Dan puncak permasalahan itu pada kepemimpinan Raja Louis XVI. Masyarakat udah nggak tahan lagi sama sistem pemerintahan kerajaan itu. Nah, ini terjadi kalau si 14 ini masa kepemimpinannya nih mulai hancur pada 14 Juli tahun 1789. Ini ujung tombak terjadinya revolusi. Terus ada lagi, setelah kegagalan pemerintahan Raja Louis 14, 15, dan 16, masyarakat tuh nggak jerak. Misalnya kayak, kan udah nih, rajanya dipenggal, tapi sistem pemerintahnya masih ada dong. Sistem kerajaannya masih tetap ada, keluarga kerajaan masih ada, keluarga kebangsaan masih ada, keluarga kerajaan masih ada gitu. Nah, akhirnya terjadilah peristiwa besar, yaitu pemenggalan Raja Louis XVI pada tanggal 16 nih jeda waktu itu 16 Oktober 17 Januari. Kayaknya sih kalian nggak terlalu penting untuk kalian tanggalnya, tapi tahunnya aja. Nah, pemenggalan dari 89. Iya, kegagalannya dimulai dari tahun ini. Lebih parah lagi. Akhirnya di tahun ini masyarakat udah chaos. Berarti kalau kayak tahun kepemimpinan Soeharto tuh di akhir-akhirnya udah chaos banget. Itulah pemenggalan Raja Louis XVI untuk apa? Untuk benar-benar menghabiskan sistem kerajaan. Jadi sistem kerajaan sejak 16 Oktober 1793 resmi dihapuskan. Nah, baru deh terjadi perubahan sosial di berbagai bidang yang dikatakan di sini sebagai revolusi. Paham ya? Baca gak sih? Baca lah. Nanti gue kirimin. Berarti ini jawabannya yang B ya. Nomor 47. Apa sih pertanyaannya? Ini merupakan jenis Memang bisa ya. Kalau norma kesopanan kan sifatnya itu lokal. Kalau lokal berarti di setiap wilayah beda-beda standar kesopanan setiap masyarakat. Dia punya Dika ini ketinggalan. Dia kan harus kira sama. Kan sama jawabannya karena itu di situ Apa sih kan? Terus kalau udah selesai nilainya buat apa? Enggak, maksudnya tindakan sosial ada yang masih sama. Kamu nggak penasaran nilaimu? enggak, bukan gitu Pak. Maksudnya diperluin untuk apa? Aku belum selesai ngomong. Tindakan sosial Kalau yang didapat kan ada yang didapat. Aku kalau misalnya satu, Ya udah masuk. Ya. tindakan sosial dari siapa? Bebas. Ini masuknya semua Pak. Ada apa aja tindakan sosial tulis.
Si aja. Belajar instrumental. Kalau pengen dapat cases begini. Normal ya bisa. Afektif, terus apa lagi? Oh, tradisional. Berorientasi nilai dan tradisional. Ini kan kita udah sering banget bahas nih, tapi kan masih lupa. Ada yang mau nanya guys? Ini beribu terima. Ada yang masih suka bertukar nggak tentang tindakan sosial? Biasanya kan kalau yang bertukar itu antara afektif sama berorientasi nilai sama tradisional. Ini yang paling sering dibahas. Karena dia ini paling ambigu nih kalau yang berorientasi nilai. Ada pertanyaan? Nabila? Oke. Kalau sunatan itu tindakan apa? Tradisional. Ngapain ikut lagi? Takutnya nanti hari hanya ditelepon Bisa sama saja itu adalah kirain MP. tapi orang melakukan Kirain sebelum waktu dihubungin. lagi kamu Tristan. Jadi itu semua Kalau yang mau hubungi cuma MP doang. Nah, sedangkan resepsinya atau perayaan-perayaan sunatannya adalah sebuah tindakan tradisional. Iya. Tergantung. Jadi kalau dalam studi kasusnya ini, misalnya di studi kasusnya itu pertanyaannya orang non muslim melakukan sunat karena ia menyadari tentang pentingnya menjaga kesehatan. Pertanyaannya yang penting banget ya. Berarti itu tindakan apa? Rasional instrumental. Jadi sebenarnya sosiologi fleksibel itu tergantung studi kasusnya. Kalau yang dalam studi kasus yang sunat itu bukan orang Islam dan yang melakukan kesehatan, berarti sunat sebagai tindakan instrumental. Tapi kalau dengan kesehatan, udah pasti dia berorientasi nilai. Tapi kalau dia tradisi atau perayaan, Ya iyalah. paham ya? Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, lanjut nomor 40. Enggak, baru mau ngecek. Nih turun. Yang iya, ya. B aja dah. Beda rasanya. Mau baca bener ya. Sama kita minta foto. Buat ditonton. Sama keluarga. Lagi main saya. Lanjut ya, nomor 49. Bagi sebagian orang, obat yang orang yang dianggap menyembuhkan penyakit. Hal tersebut merupakan salah satu faktor dari interaksi, yaitu kenapa sugesti? Ya, karena itu merupakan konstruksi dari kapital gitu ya. Kayak menggambarkan bahwa semakin mahal barang berarti kualitasnya semakin bagus. Itu bisa membuat orang berpikir demikian karena adanya pengetahuan dan pengalaman, bukan karena motivasi, bukan dari dalam diri sendiri. Nomor 50. Nah, kalau misalnya motivasi itu contohnya kayak gimana? Contohnya, selain kayak diri kayak gitu. Kayak gini. Karena di masa lalu Kristian itu lahir dari keluarga pemulung. Nah, pengalaman Kristian menjadi keluarga pemulung membuat dia ingin merubah hidupnya. Dengan kesadaran penuh dia sadar bahwa menjadi kelas bawah itu tidak menyenangkan, menyiksa, dan lain sebagainya. Dari situ dia bekerja keras dengan cara apapun untuk menembus stratifikasi kelas bawah itu.
Nah, berarti ketika dia belajar, ketika dia bekerja, atau kan bisa juga cara yang dia tempuh itu hal yang negatif, kayak misalnya menjadi bandar narkoba, atau apapun, itu adalah bentuk motivasi. Karena tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang memberikan paksaan atau dorongan. Saya dirinya sendiri. Ada pertanyaan lagi? Oke. Nomor 5 tentang status. Status sosial dikategorikan dari cara penerimaan dan tingkatan. Di situ ada apa? Optionnya. Yang A, ascribe. Ascribe itu apa? Kalau pernah ini tuh maksudnya kalau dalam status itu apa? Cara mendapatkan aja atau kelasnya. Nah, maksudnya gini, kan status sosial itu kan ada banyak jenis-jenisnya. Ada yang berdasarkan cara mendapatkannya, ada yang berdasarkan tinggi rendahnya. Kalau yang sekarang ini status berdasarkan cara memperolehnya. Ya. Berdasarkan cara memperolehnya, scribe status adalah status yang diperoleh dari keturunan. Contohnya apa aja? Contoh gelar bangsawan. Terus apa lagi? Terus selain gelar bangsawan apa lagi? Apalagi ya? Kasta. Kalau kasta ya, kalau orang kaya, ya kasta itu bukan orang kaya atau enggak. Dilihat dari wibawa, hierarki. Oh ya itu kayak yang itu ya, yang kayak gitu kan? Ya, nggak cuma tinggi. Kasta itu maksudnya dari itu, karena kalau kita bahas tinggi ya, itu memandang kasta dari segi kewibawaan dan juga ekonomi. Tapi kalau di Bali cuma dari segi kewibawaan, gitu, bukan dari ekonomi. Terus kita lagi scribe ada kecil. Apa itu kecil status? Mendapatkan dengan berusaha diperoleh dari usaha aja ya? Enggak pakai jasa, hanya usaha ya. Contohnya apa? Kalau orang dalam itu karena dia bisa dapetin orang dalam itu mungkin kalau dia bisa aja, ya kan? Entah dia atau orang tuanya yang berusaha tapi saja. Kecuali pewaris tahta, orang tuanya punya perusahaan, secara langsung dia akan mewariskan tahtanya. Baru scribe. Kalau orang dalam itu eksternal, dia maksudnya semua orang mau ya. Berarti di sini jangan modal, oke ya. Gelarnya ada yang nama gelarnya, gelar akademi. Di dalam gelar akademi itu kan ada sarjana, ada magister, ada dokter, dan ada profesor. Terus gelar apa lagi? Jabatan. Terus pangkat. Ini adalah jabatan bisa jadi kalau dari Bapak. Selain itu hanya pemberian dalam hal penghargaan. Bapak nggak mungkin ngasih anaknya penghargaan dia itu, tapi anaknya udah jadi direktur beneran.
Jadi kalau asif ini dia bukan cuma label, tapi dia benar-benar menjalankan perannya. Dan ingat ya, asif itu nggak berlaku seumur hidup. Ketika dia udah turun jabatan, ya berarti statusnya udah berubah. Oh gitu. Iya, ketika dia meninggal, ya statusnya udah berubah. Tapi kalau assign itu berlaku seumur hidup bahkan setelah orang itu meninggal. Berarti ini assign dong. Kalau apa? Jadi Iya, itu assign. kira oke. Nah, dia assign sampai tinggal masih ada kan? Iya. Nah itu cara paling gampang untuk ngebedain apakah status yang dia peroleh itu assign atau asif. Karena itu kan channel struktur kan gitu ya. Pokoknya kalau assign itu berlaku seumur hidup. Ini dari Cuman kan Kak, kalau berhenti juga sama. iya penghargaan dan usaha. Emang kalau assign itu penghargaan dan usaha, tapi kalau asif hanya usaha. Sih, ya nah, hanya jadi kalian harus jeli. Gini, kalau misalnya gelar doktor, ya, dokter itu emang gelarnya itu berlaku seumur hidup. Tapi dia hanya diakui sebagai dokter apabila dia masih hidup dan masih menjabat sebagai dosen misalnya atau orang-orang yang berpengaruh di jabatannya. Nah, tapi kalau assign status meskipun dia udah meninggal, dia bakal dikenal sebagai status itu. Kayak misalnya untuk kalian adalah seorang dokter, kan nggak mungkin kalian yang ngerti sih. Kayak pengelola jenderal gitu. Soalnya dia tuh ada kapan yang mesti tapi jadi kalau dalam artian jenderal itu memang benar satu dia mendapati kedudukan sebagai jenderal. Kalau yang assign status ini, dia itu sebenarnya nggak ngelakuin itu sebagai profesi. Kayak misalnya Kartini. Kartini kan sebagai ibu kita. Apakah Kartini benar-benar ibu kita semua? Kan enggak. Gitu. Dia punya status itu, tapi dia tidak menjalankan peran itu secara rahasia. Gitu loh. Penghargaan. Kalau jenderal kan dia dibilang sebagai jenderal karena dia memang menjabat sebagai jenderal dan juga sebagai jenderal. Kayak gitu. Ketika dia meninggal, ya dia nggak akan dikenal dengan jenderalnya, tapi jasa-jasanya. Tuh. Tapi kalau Kartini tetap dikenal sebagai ibu kita. Gitu. Gelar pahlawan. Itu bisa. Cuman kalau yang gini setiap tahun tuh ada magangnya. Tapi kan selama-lamanya lo bakal tetap diakui pernah ready. Nah, kan saya gini, sama aja kayak ranking 1 sama siswa teladan. Ranking 1 adalah assign status. Tapi siswa teladan adalah assign status. Utamanya lo bakal dikenal sebagai siswa teladan. Tapi kalau ranking 1, ya lo cuma menjadi ranking 1 pada saat lo berhasil mendapatkan posisi ranking 1. Kayak paham ya? Jadi dari penghargaan dan usaha terus berlaku selamanya. Kecuali kalau misalnya si pahlawan ini tiba-tiba melakukan kesalahan fatal, terus itu dia dicabut dari penghargaannya, nggak dikenal sebagai pahlawan lagi. Itu beda hal lagi. Contoh pahlawan yang dapat assign status siapa? Iya tadi kan Kartini, ibu kita. Terus apa lagi? Itu kan sih yang bintang 5. Itu sih. Ya maksudnya bintang 5 itu bintang 5-nya atau? Enggak, salah dia. Bintang 5 sih. Iya bener dia doang yang bintang 5. Bintang 5 itu sih. Itu sih itu Ini di mana sih? Bintang 5 itu pencapaian puncak dalam keberhasilan apa namanya karirnya dia. Kayak yang dapat bintang 5 tuh cuma dia doang lagi yang Yang apa tetap aja itu shift. Kecuali dengan adanya bintang 5 yang dia dapatkan, dia dapat gelar apa nih? Misalnya kayak tadi terbaik kah, terkenal atau apapun gitu. Gelar-gelar yang hasilnya itu bukan angka. Jenderal Sudirman kan itu sendiri tuh bintang 5. Jenderal Sudirman itu dikenal sebagai pahlawan. Pahlawannya adalah assign status. Jenderalnya tetap shift. Oke. Gitu. Sama kayak Bung Hatta, Bapak apa sih? Bapak Koperasi. Ya, Bapak Koperasi adalah assign status yang dimiliki oleh Bung Hatta.
meskipun dia pernah mendapatkan achieve status sebagai wakil presiden. Paham ya? Terus satu lagi deh. Dari timur. Nah, hati murah. Ya, hati murah. Ada yang jam Bapak proklamasi siapa? Soekarno. Jadi Soekarno mendapatkan achieve status sebagai presiden pertama Indonesia. Bapak sosiologi. Tapi Bapak sosiologi juga Boskom mendapatkan achieve status. Soekarno Bapak proklamasi. Bapak pendidikan itu di Hajar Dewantara. Itu sains satu ya. Oke, gimana paham ya? Oke. Udah ascribe, achieve, dan assign. Terus ada kompetisi master status. Apa itu master? Ya, master status adalah status yang dimiliki secara dominan. Status dominan yang dimiliki oleh individu. Kayak tadi deh balik lagi ke Soekarno. Soekarno itu kan dia statusnya banyak ya dalam hidupnya, dia sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, terus sebagai seorang politikus, gitu ya. Tapi yang paling master status dia itu sebagai mantan presiden gitu. Kalau misalnya kayak profesi-profesi itu guru, polisi, CEO itu biasanya adalah simbol. Jadi kalau master status itu status yang menjadi simbol untuk menggambarkan seorang individu. Kayak Uya, dia master status. Masa selalu itu dari Corbusier kalau dia itu di Terus di situ kan ada high status. Sebenarnya high status itu status kelas atas, nggak ada kalau dalam definisinya ya. Oke, lanjut nomor. Jawabannya adalah kok master? Beda. Bedanya high kalau master nih. Kalau high, jadi lu tadi jawabannya master. Coba tanya high master kalau Enggak tanya cuma Berarti ini high juga. Kalian jawabnya apa? Aku di sini. Oh iya, udah salah berarti. Jawabannya assign. Nih, gelar aktor terbaik, gelar artis papan atas itu adalah assign. Oke, siap. Lanjut nomor 51. Ya, benar. Primer ya, kan keluarga. Keluarga adalah kelompok primer. Kalau laten itu dia fungsi yang terselubung atau fungsi yang fungsi manifest. Oh tadi ya. Ya oke nih gue jelasin dulu istilahnya berarti
13 ya? Salah. Oh 24. Iya sih. Salah 3. Salah. Oke, salah. Fokus dulu ya sini. Ini adalah fungsi lembaga. Fungsi lembaga agama. Karena pertanyaannya tentang lembaga agama, jadi kita fokus saja ke lembaga agama. Doktrin itu yang fungsi. Oke, tarik ya. Ada fungsi manifest. Fungsi manifest ini gampangnya begini. Manifest lah, fungsi manifest ini ada sebelum lembaganya terbentuk. Kenapa? Karena fungsi manifest yang memicu orang untuk membentuk sebuah lembaga sesuai kebutuhan. Itu kan, ada kebutuhan, ada fungsi manifest, ada lembaga. Gitu. Berarti kalau secara logika nih, agama itu dibutuhkan untuk apa sih? Lembaga agama lahir untuk apa? Identitas. Manifest ya? No. Mendoktrin. Kenapa? Kenapa tuh agama? Lembaga agama itu punya fungsi manifest untuk doktrin. Doktrin itu yang karena agama nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Siapa yang mau percaya sama agama kalau nggak ada yang mendoktrin? Di dalam lembaga agama banyak tokoh-tokoh yang pada akhirnya bertugas untuk mendoktrinasi masyarakat supaya percaya kepada agama. Pernah dengar kesadaran palsu nggak? Pernah. Kesadaran palsu. Ya, Karl Marx bilang agama itu adalah candu. Makanya dia itu kan seorang ateis kan, karena bagi dia agama itu hanya menjadi sebuah candu bagi masyarakat. Karena pada masa dia hidup, dia melihat orang-orang yang agama yang religius itu berada pada kelas proletar. Kenapa? Karena dia mengkritisi kejadian pada saat itu. Ternyata terjadi manipulasi atau kesadaran palsu yang diciptakan oleh para pendeta yang bekerja sama dengan kelas pengusaha pemerintahan dan pengusaha di bidang ekonomi. Gitu. Jadi pengusaha dan pemerintah bekerja sama untuk memanipulasi masyarakat supaya mereka tuh nggak berontak, supaya mereka tuh mengikuti sistem aja. Udah emang sistem kapitalisme tuh kayak gini. Kalian itu fokus aja sama ibadah, nggak usah mengejar dunia. Karena nanti di akhirat kalian bakal kaya kalau kalian hidupnya sengsara. Siapa yang memberikan pandangan seperti itu? Yang pendeta, yang memang dengan sengaja menciptakan kesadaran palsu masyarakat. Makanya fungsi manifest dari lembaga adalah untuk sarana doktrin. Kalian terdoktrin kan sama agama kalian? Percaya kan? Iya, makanya. Terus, untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Ini perangkat perilaku kerja. Karena masyarakat itu membutuhkan sarana untuk bisa diatur. Ya, kalau misalnya kita cuma percaya sama hukum itu tidak membuat kita takut sampai ke batin. Karena siksaannya secara fisik, gitu ya. Nah, kalau norma agama itu dia memberikan hukuman-hukuman yang sifatnya dikemas dalam bentuk dosa, pahala, kayak gitu kan. Nah, itu lebih dipercaya masyarakat untuk membuat mereka bisa menjaga sikap. Gitu. Jadi, fungsi manifest lembaga agama adalah untuk membentuk norma. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa udah cukup? Kemana itu sarana ritual? Kenapa sarana ritual? Kan kayak kalau sholat harus belajar. Ya. Jadi kalau misalnya dalam agama itu kan, di dalam lembaga-lembaga agama itu kan pasti mereka menciptakan suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dalam waktu yang diulang-ulang. Gitu. Kayak puasa aja kan diatur kan sama lembaga agama. Nah, gitu. Haji dan lain sebagainya, terus untuk agama-agama lain, perayaan-perayaan lain, itu semua diatur dalam lembaga agama. Untuk apa? Untuk melakukan suatu ritual. Karena nggak ada agama yang nggak punya ritual. Ada nggak agama yang nggak punya ritual? Nggak ada. Setiap agama pasti punya ritual. Jadi latihannya cuma deh. Iya. Latihannya cuma untuk
sarana identitas. Kenapa identitas? Ada yang masih bingung nggak? Karena dalam lembaga agama identitas itu muncul setelah lahirnya agama. Gak terlalu penting. Kan tadi gue bilang kalau manifest lahir sebelum lembaganya ada. Fungsi manifest baru lahir lembaga. Nah, fungsi laten ini lahir setelah lembaganya dibentuk. Karena kalian nih ternyata udah terpetak-petakan dalam agama-agama itu, pasti lebih solid sama orang yang sama agamanya kan, karena merasa sedara. Nah, disitulah identitas muncul. Paham ya? Pokoknya untuk lembaga-lembaga lain juga berlaku. Fungsi laten itu lahir setelah lembaganya dibentuk. Sama aja kayak sekolah, pendidikan. Menciptakan, memetak-metakan kelas sosial dari pendidikan. Itu kan lahir setelah sekolahnya ada kan. Kalau nggak ada kelas dalam pendidikan kayak misalnya swasta elit, swasta mahal, swasta biasa, swasta menengah, kalau nggak ada sekolah negeri elit dan lain sebagainya, nggak akan ada orang yang mau masuk sekolah untuk menentukan status sosialnya. Pasti semua asal masuk aja. Lanjut berarti nomor 52 jawabannya yang D ya. 53. 53 aku nggak tahu sih ini apa. Yang lain gimana? Kejahatan udah pasti penyimpangan. Penyimpangan? Berarti kejahatan. Aku nggak tahu deh. Penyimpangan apa? Positif aku tahu. Penyimpangan positif itu penyimpangan yang dengerin dulu. Ada yang lupa nih tentang penyimpangan positif. Salah A. Lalu nih tadi kan Catherine nanya apa sih penyimpangan positif? Jadi penyimpangan positif itu adalah inovasi. Dia menyimpang, dikatakan menyimpang secara cara, namun tujuannya tetap baik dan positif. Dikatakan penyimpangan positif. Misalnya Nabila nih menjadi seorang ibu rumah tangga, tapi kerja keras, dia mau membantu perekonomian keluarga sehingga dia menjadi kuli bangunan. Nah, ini orang-orang ketawa. Ketika mereka ketawa berarti ada yang salah dong. Karena stereotipnya wanita itu kalau secara fisik lebih pada laki-laki, sehingga kalau misalnya ada perempuan jadi kuli bangunan itu membuat orang-orang di sekitar itu kayak nggak tega. Karena stereotip. Nah, di sini kan dikatakan gara-gara tawuran, jadi dia menewaskan. Berarti kalau menewaskan itu dia melakukan pembunuhan tidak berencana. Orang tawuran nggak ada yang ingin tawuran itu dilakukan untuk meningkatkan solidaritas, menentukan identitas, menentukan kemenangan. Dengan cara apa? Dengan cara melawan secara fisik berkelahi. Kalau misalnya ada yang terbunuh, itu adalah yang berencana, tetapi tetap itu adalah pembunuhan sekunder. Kenapa? Karena mengorbankan nyawa. Nah, apalagi secara ditanya itu. Jadi poin pertama benar ya, penyimpangan sekunder. Poin kedua, kejahatan yang bukan penyimpangan. Gak mungkin, karena penyimpangan udah pasti kejahatan tuh pria, jadi gak mungkin A jawabannya ya. Yang ketiga, penyimpangan yang merupakan kejahatan. Karena itu adalah suatu tindakan kriminalitas. Jawabannya B. Dari casannya dulu.
Udah. Kamu ada sama lagi apa? Ini. Leader. Tapi yang ketiga selain itu saya salah lagi nggak? Bad people. Apa? Kita Tapi Kristi doang yang salah ya. Christian. mau lihat apa coba? Christian kamu. Oke, kemenangan. Ini sih jangan lama. Teori kritis. Apa bacanya? Ada? Pernyataan pertama ada mau dibaca? Agent. Iya. Yang menyatakan bahwa media sosial diatur oleh perangkat hukum sosial yang bersifat pasti. Oke, nih. Nomor 54. Anjir. Ini sakit hati. Teori kritis ada yang tahu nggak tokohnya siapa? Depannya M. Max Weber. Markley. Dari sini ada yang tahu nggak? Oh, 11. Apaan sih? Standing ovation. Ya siapa sih kayaknya nggak terkenal. Saya nggak pernah. Kayaknya sudah menghasilkan teori. Udah terus lagi. Kenapa sih? Karena dia punya sudut pandang yang berbeda dari para sosiolog pada umumnya. Enggak, itu bikin teori. Bukan gitu, tapi dia itu minoritas. Jadi kayak pandangannya dia itu sedikit tokoh-tokoh yang Kayak Nabila nih. nggak menyimpang. Kan sebenarnya kalau ilmu sosial itu semuanya benar ya. Maksudnya sebuah teori itu tidak bisa dikatakan salah. Tapi banyak teori yang mendukung dan banyak teori yang nggak terlalu baik merespon. Nah, salah satu ini karena dia itu punya pandangan yang bertentangan dengan teori Marxis. Kan tadi kita karena Marx kan bilang masyarakat itu terpetakan ke dalam kondisi ekonomi. Jadi kekuasaan tertinggi dalam masyarakat itu adalah bidang ekonomi. Manusia diatur sama ekonomi. Saya pernah bahas sebelumnya nggak sih di soal tahun 2019 kalau nggak salah. Teori kritis itu menyadarkan masyarakat bahwa hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dieksploitasi sama kapital. Nah, teori kritis ini lahir untuk menyadarkan masyarakat, untuk membangunkan masyarakat dari pola ketergantungan akan sistem ekonomi, kayak gitu. Harus Iya, dia. nah, kan justru dia kalau meminta si Karma. Kalau Dia maksudnya itu kapitalis. Iya, kan dia bukan mendukung, tapi dia menggambarkan masyarakat itu kan telah bisa pemerintah. Otomatis kan dia dari bahwa sistem dalam kehidupan manusia itu diatur oleh ekonomi. Nah, terus kalau nah dia ini ingin menyatakan
Udah namanya. Udah belum? Berarti pernyataan pertama benar dong. Pas itu positivisme dalam kehidupan kita itu kita diatur oleh sistem. Oh, garis ya. Sebab. Ramalan Karl Marx terkait dengan revolusi sosialis ini. Kan si Karl Marx itu menggambarkan adanya kelas bordir proletar, tapi harapannya Karl Marx itu kan tentang komunisme. Kalian sadar nggak sih kalau Karl Marx itu menginginkan adanya kesetaraan? Tapi menurut teori kritis, kesetaraan itu justru membelenggu masyarakat. Karena kan kalau dalam membelenggu itu kayak mau kan kalau dalam komunis sosialis itu kan orang sepintar apapun dan sekaya apapun akan mendapatkan hak yang sama dengan orang yang nggak punya apa-apa. Karena definisi komunisme sosialis itu kan sama rata sama rasa. Nah, si apa namanya pencipta teori kritis ini menentang hal itu karena itu berarti membuat orang saling ketergantungan. Gimana kalau nanti nggak ada yang mau berusaha? Gimana kalau nanti nggak ada yang mau bekerja keras? Karena mereka lebih mengandalkan untuk ya mending gue nganggur tetap dapat uang, tetap dapat makan gitu kan. Dan gue bekerja keras ujungnya nikmatin orang lain. Nah, kita nggak bisa bilang benar atau salah. Intinya dalam sosiologi semua teori itu ya non etis. Jadi pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah tapi tidak berhubungan. Pernyataan kedua benar. Jadi yang benar dan benar. Tapi nggak berarti. Yes. Itu ringseng nomor itu. Jadi 54 jawabannya B ya kan? 5. Karena itu bukan positif. Yang lain gimana? Lawannya 5. Aku E. Brian malu ya? Benar ya. Karena itu adalah sesuatu yang negatif. Bilang C anjir. Sombong banget sih. Berisik. Lu juga. Mentang calon psikolog. Oke, yang lain gimana? Penelitian mencapai populasi besar dapat dilakukan dengan metode kuantitatif. Benar nggak? Kenapa? Karena nggak mungkin kalau populasinya banyak ditanyain satu-satu, diwawancara, didatengin, nggak bakal selesai gitu ya. Makanya dibutuhkan sampel 50% dari populasi. Terus berarti pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua, snowball sampling. Benar itu pernyataannya. Jadi misalnya Christian neliti, terus dia bikin angket. Udah pasti berarti kalau snowball sampling itu untuk penelitian kuantitatif ya. Nah, snowball sampling itu misalnya Christian bikin angket dan kuesioner. Dia tuh mager gitu buat jalan-jalan atau ngechat banyak orang karena dia nggak punya kontak orang lain. Misalnya dia ansos. Nah, terus dia ngechat salah satu temennya, Livia. Nah, dia minta tolong sama Livia untuk sebarin orang yang punya misalnya ya. Tapi snowball sampling itu kan bisa sembarang ya. Maksudnya orang yang dapat kuesioner itu dan menyebarkannya lagi juga harus menyebarkan ke orang yang satu kategori. Kayak misalnya Olivia nih anak SMA di Jakarta dan data yang dibutuhkan oleh Chris hanya anak SMA di Jakarta. Berarti dia nggak boleh ngirim ke temennya yang misalnya ke sekolahnya di Depok atau di Bogor. Tetap harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, tapi disebarkan dari responden ke responden. Oke. Wah, ini dia lanjut ya. Ini jadi sih. Kenapa? Oh, maksudnya pelan-pelan ritmenya, pelan suaranya. Oh, mana? Masih.
menjelaskan tentang metode kuanti. Yang kedua, dia menyebutkan salah satu jenis sampel. Oke. Apa yang tunggu deh? Macam-macam sampling ada apa aja selain sampel? Dikit aja ada master. Masih maksud saya. Verify. Observasi itu datang ke lapangan. Apa sih? Gue kenalan dengan tenaga lo. Oke, macam-macam sampling. Yang pertama, Verifier. Verify. What's wrong? What's wrong? Yeah, I'm just doing my morning maybe. Oh, teacher mengajar. lanjut ya. Nah, stratified sampling itu apa sih? Sampel apa? Apa ya? Stratified sampling. Berstrata. Berstrata itu berarti Tingkat. Berarti di setiap ikatan dibutuhkan perwakilan untuk menjadi bagian dari sampel. Kan di dalam setiap populasi itu pasti ada strukturnya kan. Nah, stratified sampling membutuhkan perwakilan dari setiap ikatan dalam struktur, ya. Ini kita harus bahas terlalu dalam kan, karena udah terlalu sering kalian pasti nanti bosan. Slide stratified, ada apa lagi? Hah? Kuota sendiri. Gimana amat sih? Haji. Pasca sampling. Cluster sampling. Apa itu cluster sampling ya? Iya. Apa itu cluster sampling? Perbakar. Cluster itu kan bukan permetakan bedanya kalau stratified itu yang dilihat berdasarkan kelompok tingkatan atau vertikal. Kalau itu diferensiasi. Ya. Nah, kalau di sini dia sampelnya horizontal. Sampel berkelompok itu dikategorikan dalam perbedaan yang horizontal. Misalnya di kelas ini kan ada dua stratified ya, antara pengajar dengan siswa. Itu kan berbeda tingkatan. Nah, itu dilihat dari sini. Kalau misalnya mau menggunakan stratified testing, berarti antara pengajar dengan siswanya harus mengisi kuesioner. Tapi kalau di cluster sampling, yang dibutuhkan itu bukan siapa pengajar siapa siswa, tapi lebih kepada kebutuhan. Misalnya, peneliti membutuhkan sampel kelas PTN yang lagi pembahasan PO-SIMAK, tapi dengan syarat dia adalah seorang laki-laki, udah lolos SBMPTN, dan seorang perempuan yang sudah lolos SBMPTN. Berarti yang isi sampel siapa di kelas ini? Kita, Tris, dan Daya. Di situ. Jadi penentuannya itu yang sekarang berdasarkan kebutuhan ciri-ciri tertentu. Nah, bisa juga cluster sampling ini dikategorikan dalam kebutuhan fisik. Misalnya membutuhkan sampel dari orang kulit hitam dengan rambut keriting. Misalnya, dia butuh dia butuh responden yang ciri-ciri fisiknya kayak itu. Itu juga masuk dalam kategori sini.
makanya dia ciri-ciri. Nah, terus ada yang lagi selain stratified, cluster, snowball. Oke, snowball nggak usah ditulis ya, karena tadi kan udah dijelasin. Apa lagi ya? Ada kuota sampling, sampel ada untuk mengisi kuota. Apalagi kalau Kak? Rugi ya, rugi. Nah, salahnya. Ini kalian dulu kan yang tulisan nih. Aku lupa. Oh. Nih. Jangan situ. Ada ya. Area sampel area perwilayah. Area sampling adalah sampel yang diambil pada suatu wilayah tertentu. Udah tuh ya. Terus yang ketiga, yang berarti pasal kalau area fokusin tempatnya, kalau cluster fokusin ke ciri-cirinya. Iya kan? Oh. Area. Harus yang tiga nih serius Kak. Ya, lanjut. Nomor 57. Aku yang kasih. Oh, yang navigation. Bogey. Nah, sekarang gue mau bahas dulu. Ini bawa Starbucks sirup lagi. Ini baru-baru isi sempil. Bisa presiden. Bener banget. Ada hierarki kelas ini. Oke. Nah, kan di situ faktor perubahan. Faktor apa sih yang ditanyain kalau kalian analisis dari option-optionnya? Gue mau kalian jawab itu faktor apa dalam perubahan? Nah. Masih input itu banyak kan? Ntar dulu. Ini kan pertanyaannya tentang faktor perubahan sosial. Faktor perubahan sosial itu kan yang ada tambah, kemajuan, dorong. Nah, ini faktor apa? Salah. Faktor itu ada faktor penghambat, pendorong, dan penyebab. Ini adalah faktor penyebab. Bedanya apa penyebab dan pendorong? Berarti kalau misalnya masih ikut berarti kalian masih belum paham konsepnya. Faktor penyebab, kalau pendorong udah ada ya? Kalau pendorong dan penghambat itu dilihat dari sikap dan sifat individu di dalam masyarakat. Sikap kitanya nih, sikap manusianya bagaimana terhadap perubahan. Apabila sikap kita terbuka, kita percaya pada hal baru, kita menghargai orang dan sebagainya, itu berarti sikap kita mendorong terjadinya perubahan sosial. Sedangkan kalau menghambat berarti sikap-sikap yang konservatif, yang tertutup, yang tidak mau berubah dan lain sebagainya. Sedangkan kenapa di titik faktor penyebab inovasi adalah sebuah fenomena. Jadi kalau di dalam faktor penyebab itu isinya ada fenomena-fenomena yang dipisahkan dalam dua bagian. Yang pertama fenomena internal, ini terjadi dari dalam masyarakatnya sendiri, disebabkan oleh masyarakatnya sendiri. Di antaranya ada faktor penyebab itu fenomena yang menyebabkan peristiwa perubahan sosial. Itu fenomena. Ya. Kalau misalnya mendorong sikap. Iya, mendorong dan penghambat itu sikap. Internal berarti tadi kan di situ ada inovasi. Kenapa inovasi masuk dalam internal? Karena manusia sendiri yang memang menciptakan perubahan dengan adanya pembaruan di bidang teknologi, komunikasi dan lain sebagainya. Dia ada kemauan berarti kan untuk melakukan perubahan internal. Di option itu mana lagi yang masuk dalam ranah internal? Penyebab konflik. Terus apa lagi? Demografi. Demografi itu apa? Itu penduduk. Sama ada satu lagi nggak ada di option. Ada yang masih ingat? Karena penegakan revolusi kan jadi pergerakan yang secara sengaja dilakukan oleh banyak orang untuk menciptakan perubahan. Enggak dong, kan revolusi itu perubahan yang tidak disengaja dan tidak dikehendaki dari awal.
Nggak ada. Polusi bukan fenomena penyebab. Oke, lanjut X. Nah, berarti dia dari luar yang tidak bisa dikontrol dan tidak dijuga oleh masyarakat. Peperangan, bencana, ya, lingkungan fisik ya, lingkungan fisik di dalamnya. Ini bisa begini. Lingkungan fisik itu bersama difusi. Ya, betul. Difusi budaya. Apa aja caranya, Kristi? Difusi budaya itu bisa terjadi melalui dua cara. Apa itu? Violence. Pacific migration sama Pasifik itu damai, damai, ya. Kalau besar Melalui perdagangan, pendidikan, industri dan sebagainya. Apa sih? Nggak ada juga sih pencurian masuk. Lanjut 58. Aku horizontal. Dikunci jawabannya horizontal tapi itu salah. Kenapa bukan horizontal? Ini kan di sini Pasio. bukan buka. Yang ini ini ya cara. Itu karena No. Nanti gue jelasin studi kasusnya. Sekarang gue jelasin dulu pembagian dari jenis-jenis konflik. Tapi pertanyaannya bukan bentuknya. Di situ dia, makanya fokus dulu guys. Yo, dengerin dulu ya. Di situ kan ditanyakan berdasarkan sifat pelaku. Kita pernah bahas ini loh. Di beberapa soal simak tuh ada yang keluar jenis-jenis konflik berdasarkan sifat pelaku itu hanya ada dua. Sifat pelaku bisa membuat konflik menjadi terbuka dengan tertutup. Kemudian ada lagi konflik berdasarkan sifatnya aja, bukan sifat pelaku tapi sifatnya aja. Ada yang bentuk konstruktif dan destruktif. Kalau konstruktif berarti membangun, kalau destruktif berarti sifatnya destruktif berarti sifatnya merusak. Nah, terus kalau berdasarkan kedudukannya ada 3. Tapi yang satunya ini nggak banyak keluar dan nggak banyak orang tahu. Yang pertama itu ada vertikal, kemudian ada horizontal, dan yang terakhir ada diagonal. Kalau vertikal di dalamnya ada lagi nih konflik kelas, konflik antar jabatan dan lain sebagainya. Pokoknya dia melibatkan hierarki. Kalau yang horizontal di dalamnya tuh di situ ada rasial, ya. Itu kan ada juga antar kelas sosial. Antar kelas sosial maksudnya di dalam horizontal ada rasial, ada antar suku, antar agama. Sedangkan kalau diagonal ini konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan. Dalam itu kan gini. Yang lain begini. Karena fokus aja ke definisinya kan gini. Ruslan membantah. Ya, oke, diagonal itu terjadi karena ketidakadilan bisa dua-duanya berarti. Bisa secara horizontal, bisa secara vertikal. Ya. Kenapa dikatakan diagonal? Karena ketidakadilan itu bisa dicampurkan ke dalam dua peristiwa. Misal di Papua itu kan di dalamnya ada Freeport ya. Nah, tapi yang menikmati hasil dari Freeport itu kan bukan orang Papua. Di situ ada penindasan terhadap suku, penindasan terhadap agama, itu berarti masuk ke horizontalnya. Iya kan, karena kan minoritas. Terus habis itu
ada berdasarkan ekonomi, yaitu tadi penghasilan, pekerjaan, mereka nggak dapat hasil dari uniknya mereka sendiri, kayak gitu. Makanya dikatakan ketidakadilan itu adalah konflik diagonal. Pokoknya konflik diagonal itu muncul karena adanya perasaan tidak adil yang dialami oleh masyarakat akibat suatu perlakuan penguasa, gitu ya. Kalau misalnya ada masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, kemudian mereka menuntut, dan itu bergerak dari berbagai sudut, bukan cuma karena ekonomi, dan itu adalah konflik diagonal. Pemicunya ketidakadilan. Terus, berarti jawabannya nomor 58E. Kok diagonal? Iya, terbuka. Kan tidak Kak, kameranya Coba kurang ke lihat bawah dikit, Kak. pertanyaannya. Kenapa? Halo? Kurang ke bawah dikit kameranya. Iya, Kak. Oh, berdasarkan sifat pelakunya. Iya. Nah, di sini kan sifat pelaku berarti ada terbuka dan tertutup. Nah, sekarang gue mau jawab kenapa. Jadi kan kalian tanya nih, kok terbuka jawabannya? Di situ kan dikatakan bahwa pemberian gaji pada karyawan WNI dengan karyawan WNA tidak sama, gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya ada perlakuan yang kayak gini nih, pasti kan buruh itu menuntut dong. Dengan adanya tuntutan, otomatis masyarakat umum jadi tahu bahwa gaji buruh WNI itu kecil dan mereka menuntut untuk diperlakukan secara adil sama dengan warga negara asing gitu. Nah, kenapa masuknya ke terbuka? Karena yang ditanyakan sifat pelaku itu. Nah, terus apa aja sih macam-macam konflik yang berdasarkan sifat pelakunya itu terbuka? Misalnya selain demonstrasi, ada yang tahu nggak? Demonstrasi kan terbuka nih, banyak orang lain yang tahu. Selain demonstrasi, apalagi yang membuat konflik menjadi terbuka? Terbuka tuh gimana sih? Diketahui oleh, kayak dia ditanya sama Kevin, definisi terbuka itu gimana? Konflik yang terbuka adalah konflik yang diketahui oleh pihak lain yang bukan terlibat dalam konflik tersebut. Jadi misalnya yang berkonflik itu antara pihak perusahaan A dengan perusahaan B, tapi seluruh rakyat, seluruh masyarakat umum yang bahkan bukan karyawannya tahu. Berarti kan konflik itu terbuka. Gimana caranya bisa konflik menjadi terbuka? Tadi salah satunya melalui demonstrasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ada lagi nggak cara selain demonstrasi yang bisa membuka sosial media? Berita melalui sosial media, petisi, ya, pembuatan petisi itu juga membuat konflik menjadi terbuka. Iya, hashtag itu kan maksudnya sama aja kayak speak up berarti ya. Nah, kalau tertutup berarti ya udah pihak ya ada konflik aja. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut nomor 59. Masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dengan menghormati setiap suku bangsa yang ada. Jadi kalau udah kata-kata menghormati, ya jelas jawabannya adalah toleransi. Jadi istilah-istilah di situ ada yang masih nggak paham nggak? Yang di rumah? Ya bukan eksklusif itu berarti terbatas. Ya, halo? Telinganya masih? Oke, ya eksklusif itu berarti terbatas. Biasanya eksklusif itu kelompok apa aja? Kerajaan. Kelompok suku juga eksklusif ya. Kelompok agama juga eksklusif. Kelompok kelas ekonomi juga eksklusif. Tergantung konteksnya itu yang dibicarakan apa. Apakah memungkinkan untuk orang lain bisa menjadi anggota secara terbuka atau enggak? Kalau memungkinkan ya berarti eksklusif. Oke. Geng-gengan bisa jadi eksklusif. Rapat dewan anggota dewan itu eksklusif. Ya.
Kalau yang inklusif, misalnya kayak ada sidang terbuka, klub atau komunitas, itu inklusif. Apalagi organisasi juga. Iya, kelompok. Enggak dong. Kelompok okupasional nggak inklusif dong. Kalau misalnya lu bukan dokter, ya lu nggak akan bisa masuk ID. Lu mau masuk ID, lu harus jadi dokter. Jadi kesempatannya nggak ada. Nah, next, nomor 60, terakhir nih guys. Dalam masyarakat dengan stratifikasi sosial terbuka, orang-orang yang berasal dari status ekonomi tinggi mempunyai akses lebih luas untuk modal. Iyalah, mau stratifikasinya terbuka atau tertutup, kalau ada di kelas atas, pasti mereka memiliki akses yang lebih mudah. Sudah paham. Kalau pernyataan kedua, dalam masyarakat modern yang terbuka, mobilitas terjadi pada masyarakat memperoleh pendidikan lebih tinggi apa nih? Oh salah? Oh benar? Oke, tunggu nih ya. Dalam masyarakat modern yang terbuka, kita masyarakat modern yang terbuka nggak? Iya. Terus mobilitas sosialnya terjadi pada masyarakat memperoleh pendidikan tinggi akan lebih sukses nggak? Benar. Kalau misalnya enggak, buat apa kalian bisa untuk masuk perguruan tinggi? Kalau misalnya yang tapi kan itu cuma sedikit. Jadi gini, dikatakan di sini sebagai kenapa pendidikan tinggi untuk masyarakat modern itu penting? Karena masyarakat modern itu terpetakan ke dalam sistem spesialisasi kerja yang dijelaskan sama Emil Durkheim. Masih ingat kan solidaritas apa? Organik. Jadi setiap orang harus punya spesialisasi bidang tertentu yang mereka minati. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjadi orang yang sukses. Nah, sarana paling efektif untuk mencapainya adalah lembaga pendidikan. Enggak, yang satu cuma bahas pendidikan, yang satunya lagi bahas pendidikan dan pekerjaan. Jadi dia tidak saling berhubungan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Yang di rumah silakan kalau masih ada yang nggak jelas. Ada pertanyaan nggak? Nggak berhubungan. Gimana Ajeng, Haki, Rizky, Sabrina, dan Wibi ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Ada. Kak. Tadi nomor 57 sama 59 apa, Kak? Oke, 57 itu jawabannya inovasi, ada. Terus 59 jawabannya yang D, memiliki rasa toleransi. Jadi 57A, 59D. Oke, buat yang di rumah nanti kalau misalnya masih ada yang bingung atau nggak jelas,